Yo 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 RDJ back to the Marvel, tapi bukan jadi Iron Man, tapi jadi Dr. Doom. Mari kita bahas what if Tony Stark had become Dr. Doom. Semua ini bermula di 15 tahun yang lalu di mana Tony Stark yang pindah ke prestigious university mendatangi asrama atau kamar dari Victor Von Doom karena mereka akan menjadi teman sekamar. Pertemuan pertama mereka tidak berlangsung baik di mana Victor tidak suka sifat Tony yang seenaknya. Berhari-hari kemudian, pertemanan mereka tidak kunjung membaik karena Tony selalu melakukan hal yang tidak disukai Victor, seperti mendengarkan musik saat Victor sedang melakukan perhitungan yang membuat Victor menganggap kalau Tony hanyalah anak manja dari keluarga kaya, tidak seperti dirinya yang harus berjuang seorang diri demi mendapatkan sesuatu. Mendengar itu, Tony hanya menjawab mungkin, tapi dia memberitahu Victor kalau ada yang salah dari perhitungannya, yang membuat Victor tidak percaya. Tapi setelah dia lihat lagi, ternyata ucapan Tony benar. Victor pun merasa terhina dan sejak saat itu dia mulai iri dengan Tony, tapi karena passionnya terhadap science, Victor mengesampingkan perasaan itu dan memberitahu Tony rahasianya. Dia mengajak Tony ke gudang kampus sambil memberitahunya karena beasiswanya tidak lagi diperpanjang, jadi dirinya memutuskan melakukan tindakan ekstrim untuk mempertahankan pendidikannya. Dia meminjam peralatan dari lab lain serta memalsukan surat administratif untuk mendapatkan beberapa alat. Melihat proyek yang sedang dibuat Victor, Tony pun terkejut dan memperingatkannya kalau dia pasti akan dikeluarkan, tapi Victor berkata tidak kalau alatnya berhasil karena alatnya ini akan memberikan kekuatan telekinesis yang sangat berguna bagi orang lemah atau cacat dan petinggi universitas pasti akan bangga padanya. Tapi sayangnya, waktu dia sedikit dan dia harap kalau Tony ingin membantunya. Mendengar itu, Tony pun mempertanyakannya karena Victor tidak pernah memperlakukannya dengan baik dan tiba-tiba berharap kalau dia akan membantu di proyek yang mengancam masa depannya. Victor pun membalas kalau dia sudah berani untuk meminta tolong dan jangan membuatnya memohon, yang membuat Tony merasa iba dan memutuskan membantu. Mereka mulai bekerja sama dan Tony tidak curiga sedikit pun, namun dia sempat bertanya pada satu bagian sirkuit yang sepertinya berfungsi untuk membelah aliran otak, tapi Victor berkata itu untuk power boost dan dia akan menjelaskannya nanti saat semuanya siap. Setelah alatnya selesai, Tony mengajukan diri untuk mencoba alatnya, tapi saat alatnya dipasang, tangannya malah diborgol dan Victor meminta maaf, padahal Tony sudah menjadi asisten yang berguna, tapi hanya inilah cara agar dirinya mendapatkan sumber daya yang telah Tony sia-siakan. Mendengar itu, Tony pun bingung dan Victor memberitahu kalau sirkuit yang Tony tanya sebelumnya sebenarnya memang untuk mengarahkan ulang aliran otak dari otak Tony ke otak dirinya. Semua hal soal telekinesis yang dia katakan sebelumnya hanyalah kebohongan untuk memancing Tony ke dalam perangkapnya. Dan dengan satu tombol, kesadaran mereka akan tertukar dan ingatan Tony akan ini semua juga akan menghilang. Victor pun menekan tombolnya, alatnya mulai bekerja, dan karena suaranya yang bising, satpam kampus berhasil memergoki mereka, dan Tony dengan kesadaran Victor memberitahu satpam kalau Victor dengan kesadaran Tony memaksanya membuat alat ini, dan karena rekam jejak Tony serta Victor yang kehilangan ingatan, para satpam mempercayai ucapan Tony. Karena itu, Tony di tubuh Victor pun dikeluarkan dari kampus dan kembali ke Latveria tanpa uang dan ingatan sedikit pun. Sementara Victor di tubuh Tony menikmati kebebasan dan memanfaatkan kekayaan Stark Industries. Beberapa minggu kemudian, Victor yang tidak memiliki ingatan depresi dan menjadi alkoholik sampai akhirnya dia sadar dan berusaha memulai kembali hidupnya. Sementara di sisi Tony, dia mulai merasa jengkel dengan kata tidak dari Howard Stark, ayah Tony, yang mulai merasa anaknya berubah dan berusaha memegang kendali dari Stark Industries.
Tapi tak lama kemudian, sebuah kecelakaan merenggut nyawa Howard yang membuat Tony tidak lagi mendengar kata tidak. Beberapa tahun kemudian, sambil bekerja kasar di Latveria, Victor berusaha keras belajar yang berakhir dengan gelar PhD dan beberapa gelar lain yang membuat Victor memiliki gelar doktor. Sementara di sisi Tony, dia yang dimanjakan kekayaan meninggalkan ambisi sainsnya dan berfokus untuk memperkuat posisinya dengan cara-cara yang kasar. Tak lama kemudian, Victor mulai mendapatkan ide-ide brilian yang membuatnya memiliki paten di setiap bidang seperti kesehatan, keselamatan, dan kendaraan yang membuatnya menjadi sangat kaya. Victor pun membangun Doom Industries di Latveria yang membuat negara tersebut akhirnya merdeka dan kuat. Sementara Tony terus meningkatkan kekuasaannya dan berfokus di bidang militer serta membuat Stark Industries menguasai pasar dunia. Tapi di suatu hari, Tony merasakan ancaman dari Victor di mana mata-matanya melaporkan kalau teknologi dari Doom Industries mulai menggeser teknologi Stark Universal dan teknologi terbaru mereka yaitu Arc Reactor akan menjadi ujung tombaknya. Tes dari Arc Reactor akan dilakukan sebentar lagi dan kalau berhasil, maka Stark Universal akan tergeser. Mendengar itu, Tony pun murka dan berkata kalau tesnya akan gagal karena dia tidak mengizinkannya. Tony pun pergi ke gudang penyimpanan, menghampiri prototipe Battle Armor atau armor Iron Man yang niatnya dia jual dan berniat menggunakannya untuk mengacak-ngacak tes Arc Reactor. Di Latveria, Victor sedang mengawasi pembuatan rescue armor yang dia buat untuk kru penyelamat agar dapat menyelamatkan orang-orang ketika ada bencana. Tapi saat sedang mengawasi, dia mendapatkan laporan kalau tempat arc reaktor diserang dan merasa kalau militer akan terlalu lama, dia memutuskan menggunakan prototipe armornya untuk menghadapi serangan. Dia segera pergi ke tempat arc reaktor dan terkejut melihat dalangnya karena ternyata adalah Tony Stark. Tony pun berkata kalau dia telah mengambil rancangan arc reaktor dan Victor masih bisa membuat ulang, tapi versi Stark akan lebih dulu dipasarkan. Setelahnya dia meledakkan tempatnya dan berencana pergi, tapi Victor menggunakan gelombang magnet dari kostumnya untuk menghentikan Tony, yang membuat Tony mengirim beberapa rudal yang langsung dibalikan oleh magnetnya. Tony pun jatuh, tapi dia segera menyerang balik. Dia menembaki Dr. Doom, menyerangnya dengan laser beamnya yang membuat Dr. Doom tumbang. Tony pun berencana menghabisinya, tapi dengan akalnya, Victor ingat akan scanner di armornya untuk mendeteksi kerusakan otak dan dia menggunakan itu untuk mereplika gelombang otak Tony dan mengirim sinyalnya ke armornya untuk meledakkan misilnya sebelum diluncurkan. Misilnya pun meledak, membuat Tony tumbang, dan ketika Victor menghampirinya, Tony yang takut meminta kesepakatan untuk keselamatannya, dan dia menceritakan apa yang terjadi semasa kuliah. Dia bisa menukar lagi kesadaran mereka, dan warisan dari keluarga Stark akan kembali padanya. Tapi mendengar itu, Victor langsung menolaknya karena nama Tony Stark sudah hancur dan Tony harus membayar semuanya, bukan karena siapa Tony dulu, tapi karena siapa dirinya sekarang. Dan dirinya adalah Victor Von Doom dan Dr. Doom adalah pria terhormat.